Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Kali ini kami akan melaksanakan praktikum ekologi hewan, yaitu tentang habitat, mikrohabitat, dan relung ekologi. Di mana tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengidentifikasi ikan air tawar serta habitat dan mikrohabitatnya, serta mengidentifikasi ketahanan hidup dalam berbagai konsentrasi air. Yang mana kami beranggotakan saya sendiri, Septia Almaida, kemudian ada rekan saya, Suci Desmayanti Putri, Valen Vanessa Ainun Najib, Putri Handayani, Malvira Sari, Mona Nurpadila, dan Rafikatul Hasanah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Suci Desmayanti Putri akan menjelaskan teori tentang habitat, mikrohabitat, dan relung ekologi. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu habitat. Habitat itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu menempati. Sedangkan secara luasnya, habitat adalah suatu tempat tumbuh organisme dari berbagai spesies yang nantinya akan membentuk suatu komunitas, di mana habitat ini sangat erat kaitannya dengan faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor abiotiknya yaitu misalkan iklim, cuaca, maupun vegetasinya. Habitat dibagi menjadi 4, yaitu daratan, perairan air tawar, perairan air payau, dan estuari, beserta perairan bahari. Secara umum, habitat ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu habitat menurut waktu dan habitat menurut ruang. Yang pertama itu habitat menurut waktu, di mana habitat menurut waktu ini dibagi menjadi 4, yaitu habitat yang bersifat semusim, habitat konstan, habitat yang tidak menentu, serta habitat efemeral. Sedangkan menurut ruang yaitu dibagi menjadi 3, yaitu habitat bersinambungan, habitat terputus-putus, dan habitat terisolasi. Yang selanjutnya itu kita bahas mikrohabitat, di mana mikrohabitat ini merupakan bagian dari habitat yang kondisinya paling cocok dan yang paling akrab hubungannya dengan hewan, di mana mikrohabitat ini yaitu batasnya antara satu mikrohabitat dengan mikrohabitat lainnya itu memang tidak nyata. Namun, ini sangat berperan penting dalam menentukan keanekaragaman spesies di habitat itu. Mikrohabitat ini contohnya yaitu misalkan pada habitat akuatik di perairan air tawar yang berupa lotik atau yang mengalir, contohnya seperti sungai, di mana pada perairan ini biasanya dibagi menjadi 2, yaitu riam dan lubuk, di mana riam ini berciri-ciri yaitu arusnya deras dan juga banyak bebatuan, sedangkan pada lubuk ini biasanya tidak berarus dan biasanya berupa lumpur. Yang selanjutnya itu relung ekologi, di mana definisi dari relung ekologi ini yaitu bermacam-macam. Salah satunya yaitu dari Keindik pada tahun 1963, di mana menurutnya relung ekologi ini pada suatu populasi spesies hewan merupakan status fungsional hewan itu di dalam habitat yang ditempatinya, yang berdasarkan kepada adaptasi fungsional dan struktural beserta perilakunya. Sedangkan menurut Hutchinson yaitu dibaginya menjadi 2, yaitu relung fundamental yang mana dapat diamati hanya di laboratorium dan relung terrealisasikan, di mana ini dapat diamati secara langsung pada kondisi alaminya.
Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Di mana alat dan bahannya, yang pertama ada lumut, ya selanjutnya ada lumpur, ada 4 buah ikan yang sama besar, ikan air tawar, ada 3 tempat yang sama besar, ada air bersih, dan bahan satu lagi berupa garam. Kita akan menyiapkan air. Selanjutnya kita masukkan ikan ke dalam toples. Selanjutnya kita tambahkan lumut secukupnya. Selanjutnya pada toples yang kedua siapkan air lagi, masukkan ikan, tambahkan garam secukupnya. Lalu tambahkan lumut secukupnya. Yang ketiga yaitu siapkan toples lagi, masukkan masukkan lumut secukupnya, dan masukkan lumpur secukupnya dan amati pergerakan ikan selama 15 menit. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum kita kali ini, yaitu praktikum kali ini kami menggunakan 3 perlakuan pada ikan air tawar. Yang pertama yaitu air jernih yang dicampur dengan lumut, dan yang kedua yaitu air lumut dicampur dengan garam, dan yang ketiga yaitu perlakuan air lumut dicampur dengan lumpur. Untuk kondisi yang pertama yaitu air jernih dicampur dengan air lumut memiliki kondisi ikan yang tenang dan hanya menggoyangkan siripnya saja. Dan yang kedua yaitu kondisi ikan pada air yang dicampur dengan garam dan lumut memiliki kondisi ikan yang cukup agresif dan lincah. Untuk kondisi ikan yang ketiga, dengan kondisi air yang dicampur lumut dan lumpur memiliki kondisi ikan yang cukup agresif dan dia muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa pada perlakuan pertama untuk ikan dengan air jernih yang dicampur lumut dan 1 ekor ikan air tawar memiliki kondisi ikan yang hidup, diam, dan hanya menggerakkan sirip dengan waktu 10 menit. Pada perlakuan kedua dengan waktu 10 menit yang mana dalam toples tersebut dengan waktu 10 menit air jernih dicampur dengan garam dan lumut serta 1 ekor ikan air tawar terlihat kondisi ikan tenang. Tetapi pada 2 menit terakhir ikan terlihat agresif berenang dan mengeluarkan kotoran. Sedangkan pada perlakuan ketiga di mana ikan dalam keadaan air jernih yang dicampur lumpur dan lumut dalam waktu 10 menit keadaan ikan hidup namun terlihat agresif dan muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Dari hasil tersebut diketahui literaturnya bahwa salinitas pada lumut mampu timbul akibat adanya air, sehingga kehadiran lumut tersebut dapat mengganggu aktivitas kehidupan dari hewan ikan tersebut, disertai dengan proses metabolismenya yang terganggu akibat penurunan kadar mood dari si ikan. Apabila salinitas tinggi, maka ikan akan lebih sering buang kotoran sehingga air akan lebih cepat keruh dan kondisi ikan terlihat sering membuka mulut dan menuju permukaan yang nampak pada toples ikan nomor 2 yang berisi garam dan lumut. Ikan nila memiliki kemampuan
untuk menyesuaikan diri yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Secara alamiah, pada dasarnya makhluk hidup termasuk ikan akan memilih habitat dan relung ekologi sesuai kebutuhan, akan memilih habitat dan relung ekologinya dan lingkungannya. Populasi hewan yang mendiami suatu habitat memiliki konsentrasi yang paling cocok dalam selembar lumut daun yang termasuk mikrohabitat. Dari praktikum yang telah kita lakukan, berdasarkan tujuan praktikum awal kita yaitu untuk mengetahui tentang habitat, mikrohabitat, dan relung ekologi. Dan dari hasil juga didapatkan kalau habitat itu merupakan tempat tinggal asli atau keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Mikrohabitat bagian kecil dari habitat. Sedangkan relung ekologi itu kedudukan fungsional suatu makhluk hidup pada komunitas yang merupakan hasil dari adaptasi struktural, fisiologis, maupun perilaku. Dari ketiga perlakuan yang dilakukan, ikan memberikan atau mengalami respon yang berbeda-beda. Ikan akan lebih aktif pada kondisi air yang tinggi, dan ikan tidak akan dapat bertahan hidup pada konsentrasi air yang rendah karena kadar oksigen yang terkandung dalam konsentrasi air yang rendah itu juga sedikit. Ikan beradaptasi dengan lingkungannya jika berada pada habitat yang tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Dia akan mengalami adaptasi, baik itu adaptasi struktural, adaptasi fisiologis, maupun adaptasi perilaku. Itulah kesimpulan dari praktikum tentang habitat, mikrohabitat, dan relung ekologi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.